Pernah nggak kamu ngerasa capek tapi bingung harus marah ke siapa? Kamu balas chat cepet banget. Kamu selalu ada waktu. Kamu bantu bahkan tanpa diminta. Tapi giliran kamu butuh, orang-orang kayak lupa kamu ada. Di kerjaan, idemu sering lewat gitu aja. Di pertemanan, kamu yang selalu ngalah. Di hubungan, kamu yang paling sering mengerti. Dan di satu titik kamu mikir, ini aku yang kurang atau aku yang salah cara hidup? Kalau perasaan ini pernah mampir di hidup kamu, tenang. Mungkin masalahnya bukan kamu kurang baik, tapi ada sesuatu yang selama ini nggak pernah kamu sadari. By the way, kalau kamu baru nemu channel ini, kenalin aku Sora. Di sini aku bikin ruang kecil buat ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang membuat kita bertumbuh bersama. Kita sering ngira rasa dihargai itu datang dari orang lain. Padahal dari sudut pandang psikologi dan neuroscience yang terjadi sering kali sebaliknya. Rasa dihargai itu dibentuk dari sinyal yang kita kirim setiap hari. Dan tanpa sadar, kita bisa saja mengirim sinyal yang salah. Otak kita belajar dari perilaku kita. Otak manusia bekerja dengan cara yang sederhana, belajar dari pola. Kalau sebuah perilaku selalu diterima, nggak pernah diberi batas, dan nggak punya konsekuensi, maka otak akan menganggapnya aman. Ini disebut reward system dalam neuroscience. Artinya gini, kalau kamu selalu mengalah, mengiyakan, dan tetap hadir walau kamu lelah, tanpa pernah berkata cukup, otak orang lain tidak membaca itu sebagai kebaikan. Justru otak orang lain seakan membaca, oh ternyata ini bisa dilakukan lagi. Bukan karena mereka jahat, bukan karena kamu gak berharga, tapi karena otak mereka belajar dari caramu bersikap. Kenapa orang yang katanya baik sering diremehkan? Ada salah satu kesalahpahaman yang besar yang sering kita pegang. Kalau aku baik, orang pasti akan menghargai. Padahal, menurut psikologi sosial, yang dibaca manusia pertama kali bukan niat, tapi posisi. Dalam buku The Courage to be Disliked, dijelaskan bahwa cara orang lain memperlakukan kamu seringkali adalah refleksi dari posisi psikologis yang kamu ambil dalam relasi. Saat kamu terus menurunkan dirimu demi damai, demi diterima, demi tidak kehilangan, tanpa kamu sadar, kamu sedang berkata, posisiku tidak sepenting itu, dan dunia selalu merespon itu. Ada hal yang lebih dalam lagi. Dalam neuroscience, ada yang disebut dengan mirror neuron. Otak manusia cenderung meniru sikap orang yang ada di depannya. Cara kamu berbicara tentang dirimu, menjaga batas, membela diri, itu jadi template bagi orang lain. Jadi, saat kamu sering meremehkan lelahmu sendiri, memaklumi perlakuan orang lain yang menyakitkan, atau berkata nggak apa-apa, padahal sedang ada apa-apa, tanpa kamu sadar, kamu lagi mengajarkan orang lain, aku bisa kok diperlakukan seperti ini. Ini pahitnya, tapi juga membebaskan, karena artinya pola ini bisa kamu ubah. Mungkin selama ini kamu bukan kurang tegas, kamu hanya terlalu takut kehilangan, takut dibilang egois, takut dianggap berubah, takut sendirian. Padahal batas bukan tentang menjauh. Batas adalah cara paling jujur untuk berkata, ini aku dan aku berharga. Terus apa yang bisa kamu kerjakan?
sebagai langkah kecil kamu. Kamu gak perlu berubah jadi dingin, gak perlu jadi keras, dan juga gak perlu berhenti jadi baik. Yang perlu kamu pelajari hanya satu hal, berhenti menghilang dari hidupmu sendiri. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misal, berhenti menjawab chat saat kamu benar-benar lelah. Berani bilang, aku butuh waktu. Berani bilang, kayaknya nggak dulu deh. Berani bilang, makasih ya. Kayaknya hari ini aku nggak bisa. Dan dalam jangka panjang, kamu bisa mulai membangun rasa hormat ke diri kamu sendiri. Bukan dari validasi, tapi dari keberanian buat menjaga batas kamu. Kamu bisa ingat kalau orang lain nggak akan menghargai kamu lebih tinggi dari caramu menghargai dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai berdiri setara, bukan di bawah, bukan di atas, dunia akan menyesuaikan. Pelan, tapi pasti. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!